Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak akan memberikan materi hari ini tentang variabel, tipe variabel, dan kondisi dalam percabangan. Ini tentang pemrograman komputer. Sesuai dengan materi kita hari ini, itu materi informatika. Baik anak-anak, Bapak akan share materinya. Oke. Baik. Nah, ini materi kita hari ini adalah variabel dan kondisi percabangan dalam pemrograman. Oke. Variabel itu adalah sebuah nilai yang disimpan dalam suatu objek. Ya. Variabel sudah pernah kalian ketahui ya, sudah pernah kalian pelajari dalam matematika seperti misalnya X, Y, Z, dan sebagainya. Itu adalah variabel. Dan variabel tersebut ada nilainya. Contoh, nilai X sama dengan 10, ya. Artinya variabel X ini bernilai 10. Isi X adalah 10. Ini seperti yang pernah kalian lihat dalam pelajaran matematika. Nah, tipe variabel seperti ini itu adalah tipe datanya adalah angka. Jadi isinya angka. Atau bahasa komputernya adalah tipe integer. Ini angka. Berikutnya ada variabel Y sama dengan belajar informatika. Nah, artinya nilai Y ini adalah berisi kata atau tulisan, atau bahasa komputernya adalah string. Ya, ini adalah tipe variabel berisi kata. Berikut lagi adalah variabel contoh. Ini variabel hasil nilainya sama dengan true, atau variabel hasil nilainya sama dengan false, salah. Artinya variabel tersebut mempunyai nilai true atau false. Nah, tipe variabel true atau false ini, benar atau salah, ini adalah tipe data boolean. Ya. Jadi ada tiga saja yang perlu kalian ketahui tipe variabel: integer, ini tadi angka, berarti ini kata-kata atau tulisan, diawali dengan tanda petik. Ya, kalau kata itu diawali tanda petik. Kemudian hasil, nah, tipe boolean, true atau false, dua itu saja. Baik, kita akan coba penerapan tipe variabel ini di dalam kondisi percabangan dan dalam pemrograman. Kondisi percabangan dalam pemrograman itu ada 3 macam saja. 1 kondisi, ada 2 kondisi, ada 3 atau lebih kondisi. Ya, ini percabangan. Percabangan ini bisa suatu pertanyaan. Ketika bekerja dengan kondisi percabangan ini, program akan menjalankan proses sesuai dengan hasil pengujian pada persyaratan kondisi. Jadi maksudnya nanti akan Bapak lebih jelas ya. Untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Oke. Ya. Ya. Adapun dalam persyaratan suatu kondisi ya, kita menggunakan operator perbandingan ya, yang biasa digunakan. Itu operator ini lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Di perbandingan. Ini digunakan, operatornya sering digunakan dalam kondisi. Sebagai contoh, jika variabel nilai ujian peserta didik adalah 75, nah ini variabel nilai ujian, ya, variabel nilai ujiannya isinya 75. Ada pertanyaan seperti ini, perbandingan pertanyaan seperti ini. Menggunakan apakah nilai ujian, nah ini ya pertanyaan, apakah nilai ujiannya kurang dari 80, ini perbandingan. Pertanyaan ini jawabannya adalah benar atau salah, kalau bahasa Inggris true atau false. Maka kalau nilainya 75 dengan adanya perbandingan seperti ini, 75 kurang dari 80, hasilnya adalah true. Berarti nilai perbandingan ini adalah true. Ada perbandingan berikutnya, nilai ujian besar dari 80, 75 besar dari 80, maka nilainya adalah false. Karena 75 tidak besar dari 80 ya, salah. Ya.
Oke, perbandingannya nilainya false. Pertanyaan perbandingan berikutnya, apakah nilai ujian sama dengan 80? 75 sama dengan 80? Tidak, berarti hasilnya false, salah. Nah, persyaratan inilah yang akan digunakan dalam kondisi ya, pemrograman komputer. Kondisi ini biasa kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya sebagai contoh. Nah, ini contoh pertama, kondisi satu percabangan pada pemrograman. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita dapat pertanyaan, lulus atau tidak lulus. Jika nilai ujian 75, maka jawabannya lulus atau tidak lulus. Nah, ini ada kondisi. Jika ini kondisi perbandingan, nilai ujian kurang dari 80, apakah 75 kurang dari 80? Jika jawabannya benar, maka hasil program komputer adalah setelah den ini. Perintah setelah den ini adalah hasil jawaban benar. Maka jawabannya adalah tidak lulus. Ya. Nih. Jadi, jika kondisi ini benar, maka yang diambil adalah setelah den ini. Maka tidak lulus. Berikutnya, contoh kedua. Kondisi dua percabangan pada pemrograman. Ini dua percabangan, ya. Diketahui variabel nilai ujian sama dengan 75. Nah, ini percabangan, kondisi percabangan seperti ini. Ada if, then, else. Itu namanya dua percabangan. Nah, sebagai contoh. Jika nilai ujian besar dari 80, ya ini kondisi pertanyaannya. Nah, sekarang nilai ujiannya adalah 75. Apakah 75 besar dari 80? Jika 75 besar dari 80, jawaban benar. Nah, kita lihat 75 besar dari 50 benar atau salah? 75 besar dari 80. Ya, tentu jawabannya salah ya. Kalau jawaban salah yang digunakan adalah setelah else. Tadi Bapak sudah jelaskan, jika jawabannya benar setelah then. Nih, pertanyaan setelah then ini. Nah, ini yang diambil. Karena jawabannya ada salah, maka setelah else, maka tidak lulus. Ya, itu. Maka yang digunakan hasil dari kode program di atas adalah tidak lulus. Tidak lulus. Karena kondisi di atas bernilai false. Ini bernilai false atau salah. Maka hasil yang digunakan setelah perintah else. Kalau bernilai false, ini yang diambil. Kalau ini bernilai true, maka ini yang diambil setelah then. Ya, ini konsepnya ya. If, then, else konsep. Oke, baik. Contoh ketiga. Contoh kondisi dua percabangan pada pemrograman. Ini masih dua percabangan. Nah, tapi nilainya, kondisinya kita ganti. Nilai tetap, variabel nilai tetap 75. Jika nilai ujian sama dengan 80, apakah 75 sama dengan 80? Salah jawabannya ya. 75 tidak sama dengan 80. Kalau jawabannya salah, maka yang diambil adalah setelah perintah else. Maka tidak lulus. Nih. Kalau ini benar, yang diambil setelah then. Itu aja konsep ya. If, then, else. Baik, berikutnya contoh 4, kondisi tiga percabangan. Ini tiga percabangan atau lebih pada pemrograman. Nah, tiga percabangan. If-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 if-nya ya. Bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Cara membuat lebih dari tiga percabangan berarti jika ini benar, maka ini. Kalau salah, kondisi ini, ada lagi pertanyaan, else if. Nah, jika else if. Pertanyaan lagi, apakah nilai ujian besar 80? Kalau benar, ini yang diambil. Kalau salah, ada pertanyaan lagi. Nilai ujian besar dari 70, maka ini yang diambil. Kalau benar, kondisi ini, berarti ini yang diambil. Kalau tidak ini, ya bertanya lagi di bawah. Apakah nilai ujiannya besar dari sama dengan 60? Jika benar, maka ini yang diambil. Jika tidak ada benar semua di sini tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar, else terakhir yang diambil aja nilai E. Nah, sebagai contoh, nilai ujian 75, maka 75 besar dari 90, jawabannya adalah salah. Maka salah, ini enggak diambil. Bertanya di bawah, apakah 75 besar dari 80? Salah. Maka bertanya lagi di bawah,
Apakah nilai 75 besar dari samaan 70? Jawabannya benar. Kalau jawabannya benar, maka yang diambil adalah langsung true. Jawabannya true, maka yang diambil adalah nilai C. Maka hasil dari program ini adalah nilai C. Ini setelah then ya. Karena jawaban 75 ini, nah kondisinya di sini. 75 besar dari 70, maka nilainya C. Oke. Untuk mengetahui pemahaman kalian, kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh kelima. Ini masih 3 percabangan. Ya. Baik anak-anak, kalau misalnya kalian kurang paham, nanti tulis di komentar ya. Di komentar Bapak. Atau tulis aja di komentar video, atau tulis aja di link. Nanti Bapak akan berikan link. Kasih komentar yang mana yang tidak paham. Nah ini kita berikutnya. Kita kasih variabel nilai ujian sama dengan 90 sekarang. Ya. Variabel ujian nilai 90. Pertanyaan, apakah nilai ujian besar dari 90? Benar. Nilai ujian besar dari 90? Salah ya. Salah nilai ujian besar 10. Maka bukan ini yang diambil. 90 besar dari 90? Salah ya. Maka bertanya lagi, apakah nilai ujian besar dari 80? 90 besar dari 80? Benar. Maka yang diambil nilai, maka hasilnya adalah jika ini true, di sini true, maka yang diambil adalah nilai B. Nah, ini Bapak ada keliru. Benar nggak ini pernyataan Bapak di sini dibuat? Ya, kalian lihat ya. Ini adalah keliru. Bapak silakan diralat ya. Berarti bukan nilai A jawabannya di sini. Nilainya adalah B. Karena 90 tidak besar dari 90. Ya. Berarti yang dipakai ini, nilai B. Ini nilai B ya, diralatnya ya. Oke, baik. Berikutnya contoh ke-6. Nah, ini ada pertanyaan. Nilai ujian sama dengan 82. Bertanya, apakah nilai ujian besar dari 90? Tidak. Maka bertanya lagi bawah. Apakah nilai ujian besar dari 80? 82 besar dari 80? Benar. Maka yang diambil adalah nilai B. Maka diambil nilai B. Karena kondisi di atas bernilai true pada perbandingan jika nilai ujian besar dari 80. Jadi 82 besar dari 80 maka bernilai true. Oke, berarti yang diambil ini. Yang program di bawahnya nggak perlu dilihat lagi. Ya, langsung dia selesai di sini. Berarti sudah selesai programnya. Begitu ya. Simple. Contoh ke-7. Nah, kita ganti nilai ujian sama dengan 60. Pertanyaan, kita cek. Program akan mengecek salah satu dari atas. Apakah 60 besar dari 90? Tidak. Ini tidak diambil. Berarti bertanya lagi else if. Apakah nilai 60 besar dari 90, 80? Tidak. Bertanya lagi. Apakah nilai ujian besar dari 70? Tidak. Ya. Maka bertanya lagi. Apakah nilai ujian besar dari sama dengan 60? Ya. Ya, besar dari sama dengan 60. Ya, berarti jawaban nilai D. Berarti nilai D yang diambil. Karena kondisi dasar bernilai true pada perbandingan jika nilai ujian besar dari sama dengan 60. Oke. Itu berikutnya. Contoh berikutnya, contoh ke-8. Ya. Kondisi masih 3 percabangan. Ini nilai ujian 59 kita buat. Ya. Apakah nilai 59 besar dari 90? Tidak, maka tidak. Ini tidak diambil. Jadi Pak katakan, kalau dan ini bernilai true atau benar. Jika ini bernilai benar, pertanyaan ini, maka ini diambil. Jika tidak, bertanya lagi di bawah. Setelah else. As if. Ya, ternyata setelah else ini ada pertanyaan lagi. Apakah nilai ujian besar dari 80? Tidak. Maka tidak berarti else. Setelah else ada pertanyaan lagi. Apakah nilai ujian besar dari 70? 59 besar dari 70? Tidak. Maka ini tidak diambil. Yang diambil setelah else. Setelah else ternyata ada pertanyaan. Apakah nilai ujian besar dari 60? 59 besar dari 60? Tidak. Kalau tidak, maka yang diambil setelah else. Nah, else terakhir tidak ada lagi if-nya, tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka nilai yang diambil adalah nilai I. Yang terakhir nilai I. Tidak, di sini salah semua. Ini salah juga, lari ke sini. Ya. Pertanyaan ini salah, lari ke bawah. Oh, ternyata setelah else ada if lagi. Ya. Bertanya lagi di sini, ternyata ini salah. 59 false.
Tanya lagi ke bawah. Ya, setelah salah maka else yang diambil. Jika nilai 60 ternyata salah lagi, maka salah nilai else terakhir. Else terakhir ini tidak ada if lagi, maka yang diambil adalah if. Gitu ya. Jika else terakhirnya ada if lagi, ya terus dia akan selalu berulang-ulang pertanyaan. Oke, itu saja nak. Ya, demikian materi kita hari tentang variabel dan kondisi percabangan dalam pemrograman. Ya, selanjutnya nanti akan Bapak berikan kuis untuk mengetahui pemahaman kamu tentang materi tersebut yang sudah Pak jelaskan. Ya, linknya nanti akan Bapak share di WhatsApp, grup WhatsApp kalian atau di Google Classroom. Ya, Bapak kasih linknya di sana. Silakan nanti kuisnya dijawab. Ya, kuis itu berupa pertanyaan tentang variabel tadi, tentang kondisi, ya, dan 1 percabangan, 2 percabangan, dan 3 percabangan atau lebih. Kemudian silakan memberikan komentar atau tanggapan di kolomnya nanti ya, boleh di YouTube ini, atau nanti kalian bisa berkomentar, Bapak akan kasih kolom komentar atau tanggapan di linknya nanti ya, di link Google Form-nya. Bapak akan beri kuisnya, kemudian di bawah ada kolom komentar. Silakan bertanya kalau tidak paham. Baik, anak-anak, demikian dari Bapak. Ini pertemuan kita minggu ini, tanggal 19 Oktober 2020, ya. Pemahaman tentang variabel, tipe variabel, kondisi. Percabangan, 1 kondisi, 2 kondisi, atau lebih kondisi. Silakan tonton video ini. Demikian dari Bapak, sampai ketemu kita di materi Bapak berikutnya. Jika kurang paham video ini, kalian ulang-ulangi lagi materinya ya, atau bertanya ke Bapak. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak, dan tetap jaga kesehatan, pakai masker ya kemana-mana ya, virus corona kita ini belum selesai ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.